Halo teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai masa kekuasaan pasca VOC. Pada tahun 1999, VOC dibubarkan. Praktis terjadi semacam kekosongan kekuatan di Nusantara. Sementara Inggris mengincar Nusantara. Jawa adalah satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris setelah Isle de France dan Mauritius pada tahun 1807. Beberapa ancaman kehilangan tanah jajahan berada di depan mata. Inggris yang menguasai lautan pun membuat Belanda menjadi kesusahan untuk mengirim bantuan ke Batavia. Karena itu, Belanda mengirim Daendels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris serta memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama korupsi. Dengan demikian, kekuasaan Belanda di wilayah Nusantara tidak lagi bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya seperti yang dilakukan VOC, tetapi lebih untuk mempertahankan koloni tersebut selama mungkin untuk kepentingan pemerintah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Daendels menerapkan sejumlah kebijakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, yang merupakan pelabuhan ekspor yang terletak di ujung Jawa Timur. Jalan ini dibangun agar tentara Daendels dapat bergerak dengan cepat. Yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Lodewijk di Surabaya, Benteng Master Cornelis di Batavia, dan benteng lainnya. Yang terakhir, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan ujung Kulon. Selain kebijakan pertahanan pemerintahan tersebut, Daendels juga menerapkan kebijakan lain seperti membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur setara kekaresidenan. Yang kedua, mengangkat bupati di Pulau Jawa menjadi pegawai pemerintah. Yang terakhir, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal kepada pemerintah kolonial serta menindak pegawai yang korup dengan hukuman seberat-beratnya. Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh John William Jenson. Di bawah Jenson, Inggris menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut. Inggris berhasil memaksa Jenson untuk menyerah di Tuntang pada tahun 1811. Penyerahan kekuasaan ini ditandai dengan ditandainya perjanjian Tuntang yang isinya seluruh koloni Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Daendels menjadi tentara Inggris. Yang terakhir, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Lalu, kekalahan Daendels pun digantikan oleh Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh kongsi dagang bernama East Indian Company yang berpusat di Calcutta, India. Selama pemerintahannya, ia menekankan asas-asas liberal yaitu kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Hal itu tercermin dalam beberapa kebijakan, yaitu menghapus kebijakan tanam paksa, kerja rodi, serta menghentikan perdagangan budak. Yang kedua, rakyat bebas menentukan jenis tanaman yang ditanam. Yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib dari zaman VOC. Yang keempat, tanah adalah milik pemerintah dan petani hanya menggarap sebagai penggarap. Petani dikenakan sebagai sewa tanah. Harga sewa ditetapkan pemerintah. Sewa tanah dibayar secara tunai. Yang terakhir, pajak sewa tanah dikenakan per kepala atau per orang. Sebelumnya, pada masa VOC dikenal pajak kolektif, artinya tiap-tiap desa wajib menyerahkan pajak kepada VOC. Tapi, sistem sewa tanah itu gagal karena alasan seperti terbatasnya keuangan pemerintah, terbatasnya pegawai yang cekap dan berpengalaman, masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dengan tanaman ekspor, masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dengan ekonomi uang, pajak tanah terlalu tinggi, pegawai pemerintah bertindak sewenang-wenang dan korup. Kekalahan Prancis berarti kemerdekaan bagi Belanda. Itu menggenggam Belanda untuk berunding dengan Inggris terkait dengan bekas-bekas wilayah kesusahan termasuk Nusantara. Hasilnya adalah konferensi London yang mendapatkan penyerahan kembali Nusantara ke tangan Belanda. Konferensi London ini mengembalikan hak Belanda atas Nusantara. Akan tetapi pada saat yang sama, pemerintah Belanda mengalami krisis keuangan yang parah. Kedatangan kembali Belanda ini disambut dengan perlawanan. Belanda harus mengeluarkan biaya besar menghadapi perundingan Belgia yang akhirnya lepas dari Belanda pada 1830. Untuk menyelamatkan negeri dari krisis, diutuslah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Tugas utamanya adalah untuk menggali dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan
negara dari kebangkrutan. Untuk melaksanakan tugas berat tersebut, BOS memusatkan perhatian pada tanaman ekspor. Rakyat tidak mungkin menanam tanaman-tanaman itu dengan sukarela, melainkan harus dipaksa. Lalu, BOS pun menghapus sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan kultur stelsel, yang berarti sistem budaya oleh bahasa Indonesia. Sistem ini disebut tanam paksa karena rakyat dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Lalu, kebijakan-kebijakan dasar kultur stelsel. Yang pertama, wajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Lalu yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau sepertengah tahun. Yang ketiga, waktu memperkerjakan tanaman pada tanah pertanian yang bagi kultur tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Yang keempat, kelebihan hasil produksi akan diberikan kepada rakyat. Yang kelima, gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. Yang keenam, pengawasan penggarapan lahan dan penyerahan hasilnya dilakukan oleh kepala desa setempat. Lalu, pada tahun 1870 ada kebijakan pintu terbuka, yang dimana muncul akibat kemenangan Partai Liberal di Belanda yang menerapkan sistem ekonomi liberal atau kapitalisme. Revolusi industri juga berperan dalam kebijakan ini karena Belanda membutuhkan bahan mentah dari negeri jajahan. Kebijakan ini membuka peluang bagi swasta asing untuk berinvestasi di sektor perkebunan dan pertambangan di Indonesia. Namun dampaknya bagi rakyat Indonesia sangat buruk, terutama dalam bentuk eksploitasi. Eksploitasi manusia diperlakukan tidak adil dan diperlakukan koeli yang menghukum buruh yang kabur. Eksploitasi agraria, tanah produksi rakyat diserahkan pada pengusaha swasta, memaksa rakyat bekerja dengan sistem upah yang tidak adil. Reaksi terhadap kebijakan eksploitasi ini mendapatkan banyak kritik dari kaum humanis Belanda yang mendesak pemerintah untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia, yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik etis. Nah, pada tahun 1905 ini, politik etis adalah kebijakan pemerintah Belanda sebagai tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan pribumi. Di bidang politik, kebijakan ini mendorong desentralisasi, sedangkan di bidang ekonomi dikembangkan dalam Irias van Deventer, yaitu irigasi, pembangunan pengairan untuk pertanian. Yang kedua, migrasi, transmigrasi untuk keseimbangan penduduk. Yang ketiga, edukasi, pendidikan bagi pribumi. Nah, namun implementasi ini tidak sesuai harapan, karena irigasi hanya menguntungkan untuk perkebunan swasta. Edukasi membedakan pendidikan untuk elit dan rakyat biasa. Migrasi justru mengarah pada eksploitasi buruh di perkebunan swasta. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik etis malah tetap menguntungkan kolonial. Lalu, 3 kebijakan masa kekuasaan Belanda kedua. Yang pertama, kebijakan tanam paksa, yang memaksa rakyat menanam tanaman impor dan harus dijual ke Belanda. Yang kedua, tadi kebijakan pintu terbuka dengan maksud utama membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai landasannya. Lalu, kebijakan politik etis mencakup 2 bidang, yaitu politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para penggagas politik etis menyerukan segera diterapkannya kebijakan desentralisasi. Sementara itu, politik etis dan bidang ekonomi diterapkan dalam kebijakan Irias van Deventer. Bagaimana cara Belanda menghadapi perlawanan rakyat seperti perlawanan di Diponegoro? Di setiap daerah yang berhasil diduduki, Belanda membangun benteng pertahanan yang disebut benteng stelsel. Di antara benteng-benteng tersebut dibangun jalan penghubung serta pasukan gerak cepat untuk memutus garis komando dan ruang gerak pasukan Diponegoro. Sistem benteng stelsel ini mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Belanda kemudian menekan Diponegoro agar menyerah. Belanda juga mengumumkan adanya pemberian hadiah Rp20.000 kepada siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro, hidup atau mati. Karena tidak ditanggapi rakyat, Belanda menerapkan tipu muslihat, yaitu berpura-pura mengajak Diponegoro berunding. Melalui siasat itu, Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan ke Manado dan Makassar.
Ia wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Sikap yang dapat kita teladani dari tokoh pejuang Indonesia ini adalah sikapnya yang berani, rela berkorban, dan pantang menyerah. Sekian dari saya, terima kasih.